Bab 11 Zhang Hu. Musang. Wang Lin tercengang. Orang pertama yang dia pikir mungkin cocok dengan deskripsi itu adalah murid kain kuning yang menertawakannya, namun, dia tidak yakin. Ah, apakah kamu tidak melihatnya? Dialah orang yang bertanggung jawab untuk mengatur pekerjaan murid. Ia juga seorang murid kehormatan tetapi telah diberi hak untuk memulai kultivasinya. Mengenakan pakaian kuning, dia sama sekali tidak terlihat seperti pria yang baik. Kami semua memanggilnya Musang. Zhang Hu menjelaskan sambil minum air. Wang Lin menggigit ubi, lalu berkata, saya tahu siapa itu, saya melihatnya hari ini. Dia mengatakan kepada saya untuk membawa kembali 10 tong air sehari mulai besok atau saya tidak akan mendapatkan makanan. Zhang Hu tertegun. Setelah menatap Wang Lin sebentar, dia bertanya, saudaraku, apakah kamu pernah menyinggung perasaannya sebelumnya? Wang Lin menggelengkan kepalanya dan bertanya, mengapa? Zhang Hu menunjukkan ekspresi menyedihkan pada Wang Lin. Wang Lin, apakah kamu berpikir bahwa tong itu seperti yang kamu gunakan di rumah? Seperti ini. Dia memberi isyarat dengan tangannya. Wang Lin memiliki firasat buruk dan mengangguk. Zhang Hu tersenyum pahit. Dia berkata, kamu pasti telah menyinggung musang kuning itu. Tong yang dia bicarakan adalah ukuran ruangan ini, mengisi 10 tong. Wang Lin, aku tidak akan makan ubi jalar ini, kamu menyimpannya. Anda akan beruntung mendapatkan makanan setiap 4 hingga 5 hari. Anda baru di sini, dan semua tempat mencari makan di gunung sudah terisi. Hanya murid yang lebih tua yang bisa memilih mereka. Besok, saya akan makan buah-buahan liar saya. Dia meletakkan ubi jalar yang tersisa di atas meja, menghela nafas, berbaring di tempat tidurnya, dan tertidur. Wang Lin merasakan amarah melonjak melalui dirinya, tetapi kemudian dia memikirkan mata orang tuanya yang dipenuhi dengan harapan dan memaksakan amarahnya. Dia berbaring di tempat tidur dengan penuh amarah. Hari masih gelap pada hari kedua ketika Wang Lin turun dari tempat tidur. Zhang Hu masih mendengkur. Wang Lin mengenakan pakaian abu-abunya dan dengan cepat pergi ke tempat dia bertemu Musang. Segera setelah dia tiba, matahari muncul dari timur. Pemuda berpakaian kuning membuka pintu dan menatap Wang Lin dengan tatapan aneh. Setidaknya Anda tepat waktu. Ambil ember dan pergi ke timur. Ada mata air di gunung, membawa air dari sana. Dia tidak lagi memperhatikan Wang Lin. Ia duduk bersila di tanah dan bernapas perlahan sambil menghadap matahari terbit. Kabut putih yang nyaris tak terlihat keluar dari hidungnya, berguling-guling seperti dua naga. Wang Lin menatapnya dengan iri. Dia kemudian masuk ke kamar dan melihat sekeliling. Akhirnya, di balik pintu dia melihat 10 tong dan tersenyum pahit saat dia berjalan menuju gerbang timur. Wang Lin tiba di lokasi setelah berjalan jauh. Pemandangannya cukup indah dan suara air mengalir yang menenangkan. Itu adalah tempat yang bisa menenangkan hati. Dia tidak punya waktu untuk menghargai keindahannya. Ketika ember sudah penuh, dia mengambilnya dan segera naik kembali ke gunung. Wang Lin terus melakukan ini hingga senja. Dia bahkan belum mengisi 1 tong pun. Jika bukan karena ubi jalar mengisi perutnya, dia tidak akan memiliki kekuatan untuk melanjutkan. Lengan dan kakinya sakit dan mati rasa. Mereka sakit setiap kali dia pindah. Wang Lin merenung sebentar, lalu membawa setengah ember air ke daerah terpencil. Dia melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada orang di sekitarnya. Dia menjatuhkan manik batu ke dalam ember dan mengaduknya sedikit. Kemudian dia mengeluarkan manik-manik itu dan meminum airnya. Dia segera merasakan kehangatan di perutnya, dan nyeri otot hilang. Meskipun efeknya lebih rendah dari embun, Wang Lin tetap bersemangat. Dia menyentuh dadanya dan menyesuaikan posisi maniknya. Dia memutuskan untuk tidak memberitahu siapapun tentang harta karun ini. Setelah dia selesai minum setengah ember air, otot-ototnya tidak lagi sakit dan dia merasa penuh energi. Dia segera melanjutkan pekerjaannya mengambil air. Malam itu, dia mencelupkan manik batu ke dalam setengah ember air lagi dan meminumnya. Untuk menghindari kecurigaan, dia kembali dengan ekspresi lelah di wajahnya. Beberapa saat kemudian, Zhang Hu kembali. Dia masih memasang ekspresi terlalu banyak pekerjaan di wajahnya. Keduanya berbicara sebentar dan Zhang Hu dengan ragu memohon 2 potong ubi. Dia memakannya dan tertidur di tempat tidurnya. Waktu berlalu dengan cepat,
dan dalam sekejap mata, sebulan telah berlalu sejak Wang Lin menjadi murid Hang Yue Sekte. Wang Lin mengetahui bahwa pekerjaan Zhang Hu adalah mengumpulkan kayu bakar. Dia harus mengumpulkan cukup kayu bakar sebelum dia bisa makan. Dia telah mengumpulkan kayu bakar selama 3 tahun sejak dia menjadi murid kehormatan dari Sekte Hang Yue. 3 tahun lalu, dia hanya makan sekali setiap 3 atau 4 hari, tapi sekarang dia telah mempersingkatnya menjadi tempat dia bisa makan setiap 2 hari sekali. Menurutnya, murid kehormatan harus melakukan pekerjaan rumah selama 10 tahun dan dapat makan 3 kali sehari sebelum mereka dapat mempelajari kultivasi yang paling dasar. Murid batin tidak seperti mereka. Mereka memiliki majikan sendiri, tidak melakukan tugas apapun, dan memiliki kamar sendiri. Satu-satunya pekerjaan mereka adalah mengolah. Selain itu, ada orang di antara murid batin dan murid kehormatan, seperti Wang Hao yang menjadi bantuan, tapi pada dasarnya dia adalah seorang pelayan. Orang-orang ini tidak perlu melakukan pekerjaan rumah, dan juga mempraktikkan beberapa teknik tingkat rendah. Mereka hanya perlu menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh tuannya. Namun, orang-orang ini hanya memiliki sedikit bakat dan mereka hanya akan menghabiskan seluruh hidup mereka sebagai pembantu. Adapun yang disebut bakat, Wang Lin belajar dari Zhang Hu bahwa itu hanyalah energi spiritual. Setiap orang memilikinya, tetapi dalam jumlah yang berbeda-beda. Jika seseorang memiliki cukup energi spiritual, mereka dapat mempelajari teknik abadi dalam setahun, tetapi jika kurang, akan memakan waktu puluhan atau bahkan ratusan tahun. Kehidupan seorang pria terbatas. Seseorang dengan bakat biasa-biasa saja tidak akan pernah bisa kemana-mana dalam hidupnya. Itulah mengapa sekte ini sangat mementingkan energi spiritual. Bulan ini, ketika Wang Lin sedang mengambil air, dia meminum banyak air yang telah direndam oleh manik batu, menyebabkan tubuhnya menjadi lebih kuat. Sebelumnya, dia butuh waktu 6 hari untuk mengisi 10 tong, sekarang tinggal 3 hari. Namun, agar orang lain tidak curiga, Wang Lin selalu bangun sebelum matahari terbit dan berjalan santai menuju gunung dengan ember. Sementara yang lain terkejut dia bisa menyelesaikannya dalam 3 hari, mereka mengira itu karena dia bangun lebih awal dan tidur larut malam. Bab 12 Jimat Abadi. Bulan ini, hampir semua murid kehormatan mengenal Wang Lin. Mereka semua membawa ekspresi arogan di wajah mereka dan berbicara dengan kejam padanya. Wang Lin mengabaikan mereka. Dia tahu bahwa pikiran semua murid kehormatan ini terpelintir. Sebelum dia datang, semua murid kehormatan ada di bawah. Mereka tidak punya tempat untuk melampiaskan amarah dan frustrasinya. Namun, sekarang dia, yang memasuki sekte dengan mencoba bunuh diri ada di sini, mereka melihatnya sebagai seseorang yang bahkan lebih rendah dari mereka dan melampiaskannya dengan menggertaknya. Dia tertawa dingin pada dirinya sendiri. Dia tahu bahwa ini bukanlah sesuatu yang dapat dia lakukan. Di sekte, yang kuat selalu benar. Beberapa murid kehormatan telah lama berada di sini, dan tubuh mereka semua sangat kuat. Beberapa bahkan telah mempelajari beberapa teknik abadi. Jika dia melawan, dia pasti kalah. Namun, Wang Lin tidak sepenuhnya penurut. Dia ingat wajah semua murid yang memandang rendah dia dan berencana untuk membalas dendam ketika dia menjadi cukup kuat. Dengan pola pikir ini, dia bertingkah seperti dia buta dan tuli, dan terus mengambil air setiap hari, sambil diam-diam mempelajari manik batu. Ia bereksperimen dengan merendam manik-manik dalam berbagai cairan. Dia mencoba mencampur embun dan mencelupkan manik-manik itu ke dalam mata air, keringat, dan bahkan darah. Pada akhirnya, dia menemukan bahwa sejauh ini embun adalah yang terbaik. Tetapi ada berbagai jenis embun. Embun yang muncul pada manik di pagi hari adalah yang terbaik, diikuti embun yang muncul di manik pada malam hari. Jika embun dikumpulkan di tempat lain, itu tidak efektif. Terbaik berikutnya adalah ketika dicampur dengan mata air. Darah dan keringat adalah yang terburuk, hampir tidak berpengaruh sama sekali. Agar tidak menarik perhatian, dia menemukan beberapa labu kecil di alam liar dan melubangi mereka untuk menahan sebagian embun. Dia tidak membawa labu ini bersamanya. Sebaliknya, dia akan menyembunyikannya secara terpisah di lokasi terpencil. Dia hanya akan mengeluarkannya ketika dia mengambil air dan tidak pernah membawanya kembali ke sekte. Dia membawa labu bersamanya saat dia bekerja.
Setiap kali dia lelah, dia akan minum dan langsung merasa segar. Selain itu, Wang Lin mengetahui tentang fenomena aneh. Kapanpun embun malam atau dini hari muncul pada manik batu, akan terlihat seperti ada banyak tetes embun pada manik, tapi saat mengumpulkannya, dia hanya bisa mendapatkan 1/10 dari jumlah itu. Sisanya menghilang. Adapun fenomena aneh ini, Wang Lin hanya bisa mengatakan bahwa embun diserap oleh manik-manik itu. Meskipun penjelasannya agak tidak masuk akal, dia benar-benar tidak bisa memikirkan hal lain. Hari ini saat senja, Wang Lin mengisi 3 tong yang tersisa dan berkata kepada murid berpakaian kuning itu saat dia sedang bermeditasi, "Saudara Liu, saya akan melakukan perjalanan pulang jadi saya tidak akan datang besok." Pemuda Liu membuka matanya dan menatap Wang Lin, lalu mendengus. Wang Lin tidak peduli. Dia mengetahui dari Zhang Hu bahwa seorang murid kehormatan dapat pulang ke rumah untuk mengunjungi kerabat 3 kali setahun. Yang harus dia lakukan hanyalah meminta izin dari tetua Sun. Wang Lin ingat hari ulang tahun ayahnya sebentar lagi. Tidak peduli apa, dia harus kembali. Setelah menyelesaikan tugasnya, dia berjalan menuju sesepuh yang bertanggung jawab atas murid kehormatan. Heng Yue Sekte dibagi menjadi 6 akademi yang dibagi menjadi 5 subdivisi. Mereka adalah logam, kayu, air, api, dan tanah, masing-masing dengan murid kehormatan mereka sendiri. Murid dalam dan penatua semua tinggal di halaman utama. Dia sering melewati mereka saat mengambil air. Dia selalu menatap mereka dengan mata penuh rasa iri. Setelah tiba di sana, dia melihat sekeliling, lalu berteriak, murid kehormatan Wang Lin meminta Sun yang lebih tua. Seorang pria muda berpakaian putih dengan santai berjalan ke depan. Dia menatap Wang Lin sekali dan berkata dengan bangga, "Kamu adalah Wang Lin." Melihat pemuda berpakaian putih, hati Wang Lin menegang saat dia mengangguk. Dia sudah tahu semua murid Heng Yue Sekte diberi peringkat berdasarkan warna yang mereka kenakan. Murid kehormatan dibagi menjadi abu-abu dan kuning. Kuning diberi hak untuk mulai menanam teknik abadi. Murid batin diberi peringkat berdasarkan kekuatan mereka. Dari tinggi ke rendah berwarna ungu, hitam, putih dan merah. Pemuda dengan mulut putih mengejang dan dia menatap Wang Lin dengan dingin sebelum berbalik dan berjalan kembali ke halaman. Wang Lin mengikuti di belakangnya dengan wajah datar. Setelah berjalan melewati halaman sebentar, dia sampai di sebuah rumah yang dikelilingi oleh bunga. Pemuda berkulit putih dengan malas berkata, "Guru Sun, seorang murid kehormatan ada di sini untuk bertemu denganmu." Setelah dia selesai berbicara, dia berdiri di samping. Suara serak terdengar dari taman. "Kamu boleh pergi, murid kehormatan masuk." Pemuda berbaju putih terkekeh dan pergi. Wang Lin sangat gugup di dalam. Dia mendorong pintu gerbang ke taman. Saat dia memasuki taman, dia dilanda aroma berbagai obat. Dia berbalik dan melihat ke gerbang, bertanya-tanya mengapa dia tidak bisa mencium baunya di luar. Sebuah suara dengan ketidakpuasan datang dari sudut ruangan di taman berkata, "Apa yang kamu lakukan berdiri di sana? Cepat dan sebutkan namamu." Wang Lin dengan cepat berkata, "Murid Wang Lin di sini untuk bertemu dengan tetua Sun. Ulang tahun ayah saya besok, murid ini ingin pulang untuk berkunjung." Suara itu memarahi, "Kamu adalah Wang Lin. Jadi itu kamu." Seseorang berlatih untuk menjadi abadi peduli tentang urusan duniawi. Dalam hidupmu, kamu tidak akan pernah menjadi abadi. Wang Lin mengerutkan kening dan tidak bisa membantu tetapi berkata, "Murid bahkan belum mengembangkan teknik abadi, bagaimana bisa murid berada di jalan menuju keabadian?" Penatua itu berhenti sejenak dan dengan tidak sabar berkata, "Kamu punya 3 hari, jadi cepatlah kembali. Ini adalah jimat abadi 1000 mil yang bisa digunakan 2 kali. Ini akan meningkatkan kecepatan Anda." Kemudian, selembar kertas kuning kusam yang tampak biasa melayang keluar dari jendela dan mendarat di sebelah Wang Lin. Wang Lin mengambil jimat abadi. Dia tahu dari Zhang Hu bahwa semua murid yang mengunjungi rumah menerima ini. Tujuan sekte itu sangat sederhana, memamerkan teknik dan harta abadi sekte untuk menarik lebih banyak pemuda untuk melamar. Jimat abadi ini sebenarnya memiliki kualitas yang sangat buruk, namun, keuntungannya adalah sangat mudah digunakan. Yang harus Anda lakukan hanyalah menempelkannya di kaki Anda. Untuk orang normal, ini meningkatkan kecepatan mereka.
Namun, ada banyak murid kehormatan yang mengumpulkan mereka karena mereka dengar mereka bisa diperdagangkan untuk hal lain di dunia luar. Banyak murid menggunakan alasan pulang ke rumah hanya untuk mengumpulkan jimat. Setelah berjalan keluar dari halaman, Wang Lin kembali ke kamarnya. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Zhang Hu, dia mulai turun dari gunung. Saat ini, bintang-bintang sedang bersinar di langit. Wang Lin ingin pulang besok, tetapi dia tidak ingin menggunakan jimat itu dan takut dia akan melewatkan ulang tahun ayahnya, jadi dia pergi keluar pada malam hari. Tak lama setelah Wang Lin pergi, Tetua Sun keluar dari kamarnya untuk mengumpulkan beberapa tanaman obat, tetapi tiba-tiba tertegun. Dia menatap pintu gerbang. Semua rumput biru yang tumbuh di sana telah layu. Bab 13 Tetua. Dia berjalan mendekat. Di bawah pemeriksaan yang cermat, dia menyadari bahwa bahkan bunga ungu di seberang rumput biru telah layu, tapi tidak seburuk rumput biru. Dia ingat dengan jelas bahwa tanaman obat masih sehat dan kuat di siang hari. Bagaimana mereka bisa menjadi seperti ini hanya dalam satu sore? Dia mengambil rumput biru dan memeriksanya. Dari tampilan rumput biru, sepertinya telah kehilangan semua kelembapannya, menyebabkannya layu. Dia menyentuh tanah, tetapi tanah tersebut memiliki kelembapan yang tepat untuk menanam tumbuhan. Dia sangat bingung. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berpikir, sore ini hanya satu orang yang mengunjungi saya. Namun, dia hanya seorang murid kehormatan, bagaimana dia bisa menyebabkan ramuan layu? Berpikir tentang itu, dia memutuskan untuk menyelidiki masalah ini. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menjentikkan lengan bajunya dan tubuhnya mulai terbang. Tak lama kemudian, dia tiba di tempat para murid kehormatan mendapatkan pekerjaan mereka. Elder Sun berteriak dengan suara yang dalam, murid mana yang bertanggung jawab? Suaranya seperti guntur. Murid berpakaian kuning yang bertanggung jawab dengan cepat datang dan berlutut di tanah, bersujud tanpa henti. Penatua Sun dengan tidak sabar berkata, apakah Anda memiliki pendaftaran Wang Lin? Jantung murid Liu berdetak kencang. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa sesepuh berpangkat tinggi seperti itu akan datang bertanya tentang sampah itu, Wang Lin. Dia memikirkan saat dia menggertak Wang Lin dan wajahnya memucat. Murid ini, memiliki registrasi saudara Wang Lin. Saudara Wang senang belajar dan selalu serius dengan pekerjaan ini. Murid ini selalu memandangnya sebagai panutan. Tetua Sun tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, tetapi di dalam hatinya dia tahu bahwa ini bagus. Semakin gugup seseorang ketika mereka berbicara dengannya berarti semakin mereka menghormatinya. Tetua gelar sebenarnya adalah gelar yang sangat tidak berharga di Heng Yue Sekte. Hampir semua murid generasi kedua disebut lebih tua oleh murid kehormatan, tetapi semua murid batin memanggilnya Paman Tuan. Meskipun dia dihormati di mata para murid kehormatan, dia tidak memiliki kekuatan pada generasi kedua. Bahkan generasi ketiga tidak terlalu menghormatinya. Kalau tidak, dia tidak akan diberi pekerjaan sia-sia untuk mengelola permintaan murid kehormatan yang ingin berkunjung ke rumah. Penatua Sun bertanya, di halaman mana Wang Lin tinggal? Di halaman utara divisi bumi. Tanpa menunggu dia selesai, Tetua Sun terbang dengan pelangi menuju utara dan menghilang dalam sekejap mata. Murid Liu menjadi semakin gugup. Ususnya hampir berubah menjadi hijau. Dia bersumpah bahwa ketika dia melihat Wang Lin lagi, dia tidak boleh mengejeknya, tetapi memujinya memperlakukannya seperti kakeknya sendiri. Bagaimanapun, dia adalah sesuatu yang ditanyakan secara pribadi oleh seorang tetua. Tetua Sun tiba di halaman divisi bumi dan tidak melihat Wang Lin. Dia pergi ke kantor pendaftaran untuk menemukan nomor kamar Wang Lin, lalu tiba di kamar Wang Lin. Zhang Hu masih tidur. Dia mendengkur keras dan bahkan tidak menyadari ada Elder Sun di sana. Elder Sun dengan hati-hati memeriksa ruangan itu. Dia mengerutkan kening dan bergumam, dia pergi dengan sangat cepat. Aku akan memeriksanya begitu dia kembali. Wang Lin sedang berjalan di gunung dengan jimat di kakinya. Jimat itu benar-benar luar biasa. Setelah meletakkannya di kakinya, dia merasakan aliran kehangatan memenuhi tubuhnya. Berkumpul di kakinya cahaya putih yang menyilaukan, membuatnya tampak seperti makhluk abadi. Ketika semua makhluk di gunung melihat cahaya putih, mereka semua menjauh. Tidak ada yang berani mendekat.
Udara pegunungan yang segar bertiup ke wajah Wang Lin. Dia dalam suasana hati yang baik saat dia dengan cepat pulang mengikuti rute dari ingatannya. Suatu malam telah berlalu, dan saat itu adalah fajar keesokan harinya. Dia mengambil seteguk penuh air dari labu dan diisi dengan energi lagi. Dia menyadari bahwa dia telah meninggalkan gunung. Begitu dia sampai di desa, dia hanya perlu mengikuti jalan kecil kembali ke rumah. Tanpa henti, dia dengan cepat maju. Dia memasuki sebuah kota ketika matahari cerah dan kerumunan orang sangat sibuk. Wang Lin berkeliling sebentar, membeli hadiah untuk orang tuanya, lalu segera pergi. Saat sudah larut malam, Wang Lin akhirnya sampai di desa. Dia melihat dari jauh sebuah bendera merah bertuliskan kehidupan di depan rumahnya. Di luar, ada banyak gerobak. Ada kerumunan yang ramai. Wang Lin tercengang saat dia tiba di depan rumahnya. Kedatangannya terlalu mencolok. Kerabatnya, yang berada di sini untuk ulang tahun ayahnya, hanya melihat kilatan cahaya putih saat Wang Lin muncul. Semua orang terlihat iri saat mereka mulai memuji. Kakak kedua, Wang Lin kembali. Lihat saja betapa tampannya anak ini. Dia terlihat seperti makhluk abadi. Bukankah begitu? Bahkan dewa mengacaukan dan akhirnya menyesali keputusan mereka dan mengambil Wang Lin sebagai murid mereka. Di masa depan, keluarga Wang kami akan bergantung pada ketiga anak ini. Itu karena mata lamaku sehingga aku tidak bisa melihat kelebihan anak ini, tapi melihat dia sekarang, bagian mana dari dirinya yang tidak bisa dibandingkan dengan Wang Zuo dan Wang Hao. Jelas naga di antara pria. Bagus bagus bagus. Seru paman tertua ketiga keluarga Wang, seolah-olah dia melupakan semua hal keji yang dia katakan sebelumnya. Bocah ini, Wang Lin, selalu pintar sejak kecil. Saya harus mengatakan, bahkan yang abadi membuat kesalahan terakhir kali, jadi bagaimana mungkin kita manusia tidak membuat kesalahan? Wang Lin, saya harap Anda tidak membenci paman kelima Anda meminta maaf kepada Anda. Semua kerabat mengubah ekspresi mereka dan menunjukkan wajah ramah dan tersenyum. Wang Lin dengan dingin mendengus pada dirinya sendiri. Pada saat itu, ayahnya muncul dan terkejut sambil menarik lengan Wang Lin. Taizu, kenapa kamu kembali? Bukankah aku sudah memberitahumu untuk tinggal di Heng Yue Sekte? Jangan selalu mengkhawatirkan rumah. Wang Lin memandang ayahnya dan melihat kerutan ayahnya telah berkurang banyak. Dia jelas sangat bahagia akhir-akhir ini. Ayah, jangan khawatir. Semua murid sekte itu memiliki 3 kesempatan untuk mengunjungi rumah setahun. Setelah ulang tahunmu selesai, aku akan segera kembali. Ayah Wang Lin dengan bangga memandangi kerabat di sekitarnya dan menarik Wang Lin ke pintu sambil berteriak, "Istri, lihat siapa yang kembali." Ibu Wang Lin dikelilingi oleh sekelompok kerabat wanita. Ketika dia mendengar suara suaminya, dia melihat ke arahnya dan terkejut melihat Wang Lin. Dia bergegas dan mulai bertanya tentang bagaimana kabarnya. Bab 14 Transformasi Tak Terduga. Wang Lin merasakan kehangatan di hatinya. Selama sebulan terakhir, dia harus terbiasa dengan orang-orang yang mengejeknya. Sekarang setelah dia kembali ke rumah, dia merasakan kehangatan orang tuanya. Kakak kedua, Wang Lin benar-benar seorang murid yang abadi. Kakak keenammu buta dan mengucapkan beberapa kata kasar. Saya berharap saudara tidak akan menganggapnya terlalu serius. Anda tahu saya memiliki lidah yang tajam, tetapi hati yang lembut. Itu semua untuk kebaikan Wang Lin sendiri. Kakak ipar kedua, ketika saya memberitahu putri saya bahwa saya tidak menikahinya, dia panik dan berkata bahwa dia benar-benar harus menikahi Taizu dari keluarga Anda. Mari kita selesaikan pernikahan ini. Lao Er, paman kelima Anda sudah tua. Di masa depan, keluarga Wang akan bergantung pada kalian. Paman kelima Anda selalu memperhatikan putra Anda. Di mataku, dia bahkan lebih menjanjikan daripada putra kakak laki-lakimu. Wajah orang tua Wang Lin bersinar. Setelah pesta ulang tahun dimulai, semua kerabat memuji Wang Lin tanpa henti. Bahkan beberapa orang yang minum terlalu banyak mulai membuat keributan tentang bersatu kembali untuk mendapatkan kembali warisan yang pantas didapatkan ayah Wang Lin. Ayah Wang Lin hanya tersenyum, tidak menganggapnya serius. Dia tahu betul bagaimana kerabat ini. Ayah Wang Lin tidak lagi memedulikan hal-hal di masa lalu. Dia hanya ingin Wang Lin menjadi lebih baik dan lebih baik, tidak ada yang lain. Setelah hari yang meriah,
saat menjelang senja, semua kerabat pergi. Wang Lin sedang melihat hadiah di halaman. Hatinya dipenuhi dengan emosi. Dia ingat membaca dari sebuah buku yang mengatakan ketika seseorang mencapai kesuksesan, orang-orang di sekitarnya juga mendapat manfaat. Dia akhirnya mengerti kata-kata itu. Malam itu, orang tua Wang Lin bertanya bagaimana kehidupannya di sekte itu. Melihat antisipasi di mata orang tuanya, dia berbohong kepada mereka untuk pertama kalinya. Dia menjelaskan kepada mereka betapa populernya dia, dan bagaimana dia mempraktikkan teknik abadi. Orang tuanya mendengarkan dengan kagum. Bagi orang tuanya, tidak peduli seberapa keras menjadi murid kehormatan, tidak peduli seberapa banyak orang mengejeknya, dia akan menanggungnya, karena sejak dia kecil, dia tidak pernah melihat mereka bahagia. Ini hanya 10 tahun, aku akan bertahan. Wang Lin diam-diam memutuskan di dalam hatinya. Wang Lin tinggal di rumah dan menghabiskan waktu bersama orang tuanya selama 2 hari. Pada hari ketiga, orang tuanya dan semua orang di desa mengusirnya. Dia meletakkan jimat abadi di kaki dan kirinya. Bahkan ketika dia jauh, dia bisa mendengar suara-suara penduduk desa. Hari sudah mulai gelap. Langit dipenuhi awan gelap. Ada guntur di langit, dan kelembapan yang tinggi menyebabkan kabut muncul. Wang Lin tidak bisa membantu tetapi mempercepat. Dia tiba di Heng Yue Sekte pada tengah malam, lalu pergi untuk berbaring di tempat tidurnya. Zhang Hu masih mendengkur. Wang Lin terlempar dan berbalik, tetapi tidak bisa tidur. Di tengah malam, guntur bergemuruh di luar dan kilatan petir menerangi ruangan. Wang Lin menyentuh manik di samping dadanya. Ketika dia pulang, dia meminta ibunya membuat saku bagian dalam di bajunya. Wang Lin mengeluarkan manik-manik batu itu dan mempelajarinya dalam cahaya dari lampu minyak. Dia menggosok matanya saat dia melihat dari dekat pola awan pada manik-manik itu. Ini tidak benar. Saya ingat terakhir kali ada 5 awan, tapi sekarang ada 6. Wang Lin terkejut, dia duduk dan menghitung. Memang, ada 6 awan. Dia sangat terkejut dan tidak bisa memikirkan alasannya. Ini meningkatkan keingintahuannya terhadap manik batu. Dia memasukkannya kembali ke sakunya, mematikan lampu minyak, dan pergi tidur. Di luar angin menderu-deru, guntur menderu-deru, petir menyambar, dan hujan deras dari langit. Hujan menghantam jendela. Wang Lin tiba-tiba terbangun oleh semburan udara dingin. Dia membuka matanya dan tercengang. Petir yang terus-menerus menerangi ruangan. Ruangan itu penuh kabut tebal. Meja, tanah, dan bahkan tempat tidurnya basah. Namun, kecuali di tempat lembab tempat dia menyimpan manik-manik itu, Wang Lin benar-benar kering. Dia memandang Zhang Hu dan melihat bahwa tubuhnya dikelilingi oleh kabut putih. Pakaiannya basah, tubuhnya tertutup embun beku, dan giginya terkatup rapat. Zhang Hu, Zhang Hu. Wang Lin terkejut dan dengan cepat bangkit dan mengguncang Zhang Hu. Namun, Zhang Hu tidak menunjukkan tanda-tanda akan bangun, dan napasnya lemah. Wang Lin sangat cemas. Dia akan pergi untuk mencari bantuan murid lain, ketika dia tiba-tiba berhenti dan menyentuh pakaiannya. Keraguan muncul di benaknya. Mengapa meskipun kita berada di ruangan yang sama, dan kedua tempat tidur basah kuyup, setiap bagian tubuhku, kecuali bagian yang lembab ini, kering. Wang Lin merenung, lalu tiba-tiba mengeluarkan manik-manik batu dari saku dadanya. Pada saat itu, semua tetesan air bergetar dan perlahan mulai mengapung. Bahkan kabut putih di Zhang Hu mulai membentuk tetesan air. Petir menyala lagi dan Wang Lin memperhatikan bahwa semua tetesan air tampak seperti kristal dan mengarah ke manik-manik batu di tangannya. Wang Lin dengan cepat melempar manik batu dan jatuh ke lantai untuk menghindari tetesan air. Manik misterius itu jatuh membentuk busur dan berguling ke sudut setelah menyentuh tanah. Semua tetesan air dengan cepat melesat ke arah manik dan menghilang ke dalamnya. Sesaat kemudian, semua air di ruangan itu menghilang. Bahkan tempat tidurnya sekarang sudah kering. Napas Zhang Hu kembali normal. Setelah sekian lama, badai masih berkecamuk di luar, tetapi langit tidak lagi gelap gulita, dan sinar bulan menerobos. Wang Lin berdiri dan dengan ragu-ragu mengambil manik batu itu. Setelah diperiksa lebih dekat, dia menyadari bahwa itu telah berubah. Jumlah awan di atasnya meningkat menjadi 7. Adegan sebelumnya telah menyebabkan rasa ingin tahunya pada manik-manik itu meningkat,
tetapi juga menanamkan sedikit rasa takut padanya. Jika dia tidak bangun tepat waktu, Zhang Hu akan mati beku. Mengenai mengapa dia sendiri tidak terpengaruh, Wang Lin hanya bisa menebak bahwa itu karena dia minum banyak air yang memiliki campuran embun dari manik-manik. Namun, Wang Lin sangat ingin tahu tentang apa yang dilakukan awan di manik batu itu. Tapi dia menghilangkan gagasan untuk pergi keluar dan membiarkan manik-manik menyerap lebih banyak air. Dia takut pemandangan itu akan membuat semua orang memperhatikan. Setelah ragu-ragu beberapa saat, dia dengan hati-hati memasukkan kembali manik itu ke sakunya. Tidak lama kemudian, fajar tiba dan saat Wang Lin hendak pergi untuk melakukan tugasnya saat Zhang Hu melompat dari tempat tidur sambil berteriak, "Air! Air! Rasa haus membunuhku." Bab 15 Kecurigaan. Zhang Hu berlari ke meja dengan bingung. Dia mencoba menuangkan secangkir air dari wadah untuk waktu yang lama, tetapi tidak ada setetes pun yang keluar. Dia mengusap matanya dan melihat tempat tidurnya sudah kusut menjadi bola, lalu dia menatap Wang Lin dan berkata, "Wang Lin, kapan kamu kembali?" "Ini, apakah hantu melakukan ini?" Wang Lin tersenyum, lalu dia membuka pintu dan berkata, "Saya tidak tahu. Ketika saya kembali, sudah seperti ini. Mengapa Anda tidak mencoba bertanya kepada murid lainnya? Namun, jika ini sampai ke para tetua, Anda harus melalui kesulitan menjelaskan ini dan mungkin diinterogasi oleh mereka." Zhang Hu menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Lupakan, saya tidak akan bertanya. Jika saya diinterogasi oleh para tetua, akan sulit untuk menghindari hukuman." Wang Lin tidak mempermasalahkannya dan berjalan keluar pintu. Di luar masih hujan, jadi dia mempercepat langkahnya, takut manik-manik itu akan mengganggu saat hujan. Dia mengambil jalan sepi ke gerbang timur. Semua air yang jatuh padanya diserap oleh manik-manik, dan dia takut seseorang akan menyadarinya. Awalnya dia ingin menyembunyikannya di kamarnya, tapi kemudian memutuskan lebih aman menyembunyikannya di luar. Wang Lin pergi ke salah satu tempat yang sebelumnya dia sembunyikan dari labu yang mengandung embun. Saat itu masih sangat pagi dan belum banyak orang yang bangun. Dia memastikan tidak ada yang mengikutinya sebelum mengubur manik batu di sana. Setelah itu, dia menghela nafas. Dia berniat menunggu hujan reda, lalu kembali untuk mengambil kembali hartanya. Wang Lin pergi dengan sangat hati-hati, memastikan tidak ada orang lain di sekitar, dan berjalan ke rumah tugas. Sesampainya di sana, dia baru saja akan mengambil ember ketika murid berpakaian kuning bermuka musang itu keluar. Murid Liu sedikit terkejut ketika dia melihat Wang Lin, tetapi dengan cepat mengubah ekspresinya menjadi penuh antusias saat dia bergegas maju untuk merebut ember dari genggaman Wang Lin. Dia berkata, "Jika bukan saudara Wang, bagaimana perjalananmu pulang? Apakah orang tuamu baik-baik saja? Senior Anda merindukan Anda pada hari-hari ini Anda pergi." Wang Lin tertegun, dia sangat akrab dengan wajah itu. Wajah itu persis sama dengan yang dimiliki kerabatnya di pesta itu, tetapi Wang Lin tidak yakin apa yang sedang coba dilakukan oleh murid Liu. "Saudara Liu, orang tua saya baik-baik saja. Anda tidak perlu khawatir." Wang Lin dengan hati-hati menjawab, karena dia tidak yakin apa yang Liu lakukan. Murid Liu dengan hangat berkata, sambil membusungkan dadanya, "Saudaraku, mulai sekarang kamu tidak perlu bangun terlalu pagi. Kakak laki-laki Anda bercanda dengan Anda, menyuruh Anda untuk mengisi 10 tong sehari, tetapi Anda pergi dan benar-benar mempercayai saya. Mulai sekarang, Anda hanya perlu mengisi 1 tong dalam sehari. Bahkan jika Anda tidak selesai tepat waktu, Anda bisa pergi makan saat makanan disajikan. Jika ada yang menyusahkanmu, beritahu kakakmu." Wajah Wang Lin berubah warna. Dia ragu-ragu bertanya, "Kakak, apakah ada masalah yang ingin saya tangani?" Wajah murid Liu penuh dengan ketidakpuasan, dan pura-pura marah. "Adik kecil, bagaimana kamu bisa begitu dingin dengan kakakmu? Anda adalah adik laki-laki saya, tentu saja saya harus merawat Anda. Di masa depan, masalah Anda adalah masalah saya. Untuk tugas-tugas ini, lakukan beberapa pekerjaan untuk mengatakan Anda berhasil. Pada akhirnya, jika Anda berbuat baik atau buruk, itu hanya pendapat saya. Karena hari ini hujan, Anda tidak perlu bekerja. Benar, Penatua Sun datang mencari Anda beberapa hari yang lalu. Sekarang setelah punggungmu, yang terbaik adalah pergi memeriksanya."
Dia selesai berbicara dan memperhatikan reaksi Wang Lin dengan hati-hati. Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri dan terus tertawa terbahak-bahak. Dalam hatinya, dia telah menebak lebih dari separuh cerita setelah mendengarkan murid Liu. Penatua Sun pasti datang mencarinya setelah dia pergi, dan murid Liu pasti takut akan dendam di antara mereka, itulah mengapa dia begitu ramah hari ini. Dia tidak repot-repot menunjukkan kesalahpahaman, dan meniru apa yang murid Liu lakukan ketika mereka pertama kali bertemu dan mendengus. Hati murid Liu berdebar kencang saat melihat ekspresi Wang Lin. Ini membenarkan kecurigaannya sendiri, sampah ini benar-benar menghidupi mimpi, bisa mendapatkan perhatian seorang tetua. Kalau tidak, dia tidak akan begitu sombong. Anak ini terlihat seperti orang yang menyimpan dendam. Dia berpikir, dia pasti akan membalas dendam padaku nanti. Murid Liu telah menjadi murid kehormatan selama 13 tahun, dan telah menghabiskan 6 tahun di rumah tugas. Dia belum pernah melihat seorang penatua mencari murid kehormatan secara pribadi. Itu adalah peristiwa langka bagi murid batin yang dikirim oleh sesepuh. Bukan karena dia tidak mempertimbangkan fakta bahwa Wang Lin telah menyinggung orang tua itu, tetapi itu hanya spekulasi dia. Namun, dia tidak yakin. Tidak akan menjadi masalah jika dia benar, tapi aku takut apa yang akan terjadi jika dia salah. Dia telah berada di sekte Hang Yue selama bertahun-tahun, dan tahu persis betapa tidak pentingnya dia. Memikirkan hal ini, dia mengertakkan gigi dan mengeluarkan selembar kertas kuning, lalu menyerahkannya kepada Wang Lin. Adik laki-laki, ketika kakak laki-laki melihatmu bulan lalu, aku mengabaikanmu. Ini hanya hadiah kecil yang tidak berarti apa-apa. Anda harus menerimanya. Jika Anda tidak, sebelum Lai bisa menyelesaikannya, Wang Lin sudah mengambil kertas kuning itu. Ketika dia melihatnya sebelumnya, dia memperhatikan bahwa itu adalah jimat abadi yang digunakan ketika murid kehormatan pulang. Terima kasih kakak senior. Adik laki-laki ini tidak ingin sombong, tetapi kakak menungguku. Kita harus mengejar lain kali. Wang Lin berkata sambil terkekeh. Saudara Liu sedikit iri saat dia mengangguk. Yang lebih tua lebih penting, adik laki-laki harus cepat pergi. Wang Lin tampak tenang di permukaan, tetapi di dalam, dia memiliki banyak keraguan tentang Penatua Sun. Mengapa dia secara pribadi datang mencarinya? Wang Lin dengan santai berjalan ke halaman dengan pertanyaan-pertanyaan ini di kepalanya. Dia telah menganalisis situasinya secara menyeluruh, tetapi pada akhirnya, dia tidak bisa sampai pada kesimpulan. Mungkinkah dia mengetahui tentang manik batu itu? Wang Lin berpikir. Dia merenungkan pertanyaan itu sebentar. Dia tidak memiliki kemampuan untuk menyuap tetua itu, dan jika dia tidak pergi, dia akan menyinggung orang tua itu, jadi dia mungkin juga berpura-pura dia tidak tahu apa-apa. Karena manik itu tidak ada padanya, dia berhenti memikirkannya dan berjalan ke depan. Tidak lama setelah dia tiba di halaman dan mengumumkan kehadirannya, pemuda berpakaian putih yang sama muncul dan terkejut. Dia menyindir, "Apa, kamu harus berkunjung ke rumah lagi?" Wang Lin mengangkat alisnya, tepat sebelum dia hendak berbicara, suara Elder Sun datang dari dalam halaman. "Cepat, bawa dia ke sini." Tanpa penundaan, murid berbaju putih itu bergerak-gerak. Dia menatap Wang Lin dengan penuh perhatian, lalu kembali ke halaman. Wang Lin mengikuti dengan diam-diam. Setelah tiba di kediaman Elder Sun, pemuda berbaju putih pergi. Sebelum pergi, dia menatap Wang Lin dengan tatapan bertanya-tanya. Wang Lin sedikit gugup saat dia mendorong gerbang dan masuk. Saat dia masuk, dia melihat seorang lelaki tua keluar dari sebuah kamar di taman. Wajah lelaki tua itu penuh kerutan, matanya cerah, dan dia mengamati Wang Lin dengan tatapan dingin.